satu wilayah yang masuk dalam apa yang disebut di masa kolonial sebagai Sunda Kecil. Bagaimana kita memposisikan Rinjani itu sebagai satu pusat kosmologis. Hampir ya, semua tokoh lokal kita, baik itu yang tokoh adat, budayawan, dan tokoh agama itu selalu punya Rinjani itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali malam hari ini kita bisa berkumpul, ketemu tatap muka untuk sekedar cuap-cuap ya, tidak seserius apa yang terlihat dari judul buku itu. Tadi juga Bang Matkul minta saya soal bercerita soal proses-proses kreatif penulis. Nah, saya ingin mulai sekarang masuk ke substansi poin buku. Buku ini sebetulnya bicara soal banyak hal ya, keislaman, kebangsaan, demokrasi, bahkan soal-soal sosial budaya. Salah satu yang saya tulis juga di sini ada soal Rinjani. Meskipun saya belum naik Rinjani, tapi saya melihat Rinjani dari perspektif sosial budaya dan religius. Bagaimana kita memposisikan Rinjani itu sebagai satu pusat kosmologis. Hampir ya, semua tokoh lokal kita, baik itu yang tokoh adat, budayawan, dan tokoh agama itu selalu punya, Rinjani itu selalu punya makna spesial bagi orang-orang tua kita. Tidak peduli dia budayawan yang mohon maaf religiusitasnya kurang, atau sebaliknya yang agamawan yang sisi kebudayaannya kurang, tapi Rinjani itu selalu spesial di masing-masing dua kelompok ini. Nah, saya menulis itu saat dulu heboh Rinjani Syariah, isu Rinjani Syariah. Saya di Jogja itu, tapi saya lihat orang-orang ngomong rame gara-gara berita Kompas kalau tidak salah. Lalu saya menulis itu. Jakarta Post ya, di Jakarta Post kalau nggak salah. Nah, saya saat itu dalam posisi membela brand Rinjani Syariah, tapi dalam perspektif yang berbeda. Saya tidak setuju memang label-label syariah, tetapi saya melihat kasus Jogja. Misalnya kalau kita ke Borobudur, kita harus pakai kain. Sebelum naik ke badan candi, itu wajib kita pakai kain itu sebagai satu kearifan lokal untuk menghormati badan candi. Nah, kenapa ketika orang Lombok hendak bikin kalau bahasa lokalnya awik-awik, kita kritik sedemikian rupa. Nah, itu yang saya bela, meskipun sebetulnya saya tidak setuju label syariah, tetapi ada hal-hal yang sifatnya kebudayaan lokal yang punya nilai itu yang harus dibela dalam konteks. Bahkan hari ini ketika kita mengembangkan pariwisata misalnya, itu penting, satu pendekatan kebudayaan, ada nilai yang harus kita perjuangkan. Itu kalau soal Rinjani. Nah, saya ingin atret sekarang. Soal lain di buku ini sebetulnya juga, dulu Lombok ini adalah satu wilayah yang masuk dalam apa yang disebut di masa kolonial sebagai Sunda Kecil. Nah, nanti ini kemana-mana obrolan kita. Tete Batu ini kan dekat dengan Raden Sujono ya. Nah, itu arsipnya itu banyak tuh bersumber di bahasa Belanda. Dan nanti kita ke sana lah, itu bagian dari percikan-percikan. Kebudayaan kita itu tumbuh di Lombok ini bukan dari pariwisata seperti hari ini, tapi di pantai, di pesisir. Nah, orang pesisir, ya ini yang orang pesisir dulu yang lebih dulu tercerahkan ketimbang kita di gunung kalau di masa lalu, karena proses transfer kebudayaan melalui jalur maritim. Bahasa orang sekarang the road of spice, apa jalur rempah gitu. Nah, misalnya kalau di Lombok itu ada 3 pintu masuk, Labuan Cari KLU, Labuan Haji Lombok Timur, terakhir setelah tahun 50-an itu Ampenan. Nah, 3 pelabuhan ini yang membentuk interaksi persentuhan kita dengan orang dari Jawa, kalau arah timur dari Makassar, Sumbawa, dan kalau Ampenan itu belakangan di era-era tahun 50-an itu menjadi pintu gerbang naik haji. Makanya salah satu gelar panggilan Maulana Syekh kalau dari
panggilan orang Mekah itu Al-Ampenani misalnya. Beliau adalah orang Ampenan karena berangkatnya dulu naik haji dari Ampenan. Orang taunya Labuan, Lomboknya belakangan gitu loh. Karena kota bandarnya lebih terkenal ketimbang daerahnya di masa lalu. Malaka itu juga begitu. Jadi itu proses kebudayaannya. Nah, kemudian setelah itu tahun-tahun 1800 kita kan dikuasai Bali. Kalau bilang penjajahan mungkin karena kita sudah nation state, sudah republik agak rasis apalah, katakanlah dikuasai, conquest gitu, ditaklukkan. Nah, mau tidak mau kita harus akui ada peninggalan-peninggalan kebudayaan Bali yang melekat dalam struktur sosial masyarakat Sasak. Itu mau tidak mau, meskipun sekarang kita sudah mulai melakukan pembedaan ya, campur kita beda, motif apa, itu kan belakangan kita konstruksi lagi. Tetapi mau tidak mau, dalam waktu yang cukup panjang Bali di Lombok, pengaruhnya ada. Nah, sebelum Bali kita dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa. Makanya mohon maaf tadi saya sebut Raden Sujono yang menjadi nama rumah sakit Selong, kemudian dekat dengan Teteh Batu. Sepertinya beliau pernah tinggal di Teteh Batu di masa lalu. Mungkin masih ada keturunannya ya, Bapak Raya ya, masih. Nah, koloni yang mendahului Bali sebetulnya koloni Jepara yang datang ke Lombok, karena Jepara saat itu menjadi satu kerajaan yang sangat piawai dalam bidang maritim. Kapal-kapal perang itu dulu diproduksi di Jepara, kapal layar perang. Nah, Ratu Kaliamat itu mengirim beberapa utusan ceritanya ke Lombok, dan jadilah orang-orang Jawa tinggal di sini. Selain itu juga orang Jawa di masa Orde Lama banyak berdiaspora menjadi pejabat. Golongan-golongan ningrat itu tersebar kemana-mana. Makanya ada kampung Jawa, kalau daerah selatan ada kampung Bugis karena pengaruh orang Sulawesi kan pelaut kemana-mana, jadi tinggal. Kalau dia pernah ada kampung Arab. Nah, kita ini Lombok ya Sasak, tetapi secara populasi kita seolah-olah melting pot. Jadi campur ini, campur power, segala suku ada di Lombok. Meskipun susu dominan itu Sasak, tetapi ya saya sendiri sebetulnya blasteran jadinya antara Sumbawa dan Sasak, karena orang tua saya sebagian keturunan saya dari Sumbawa. Sampai hari ini lidah saya lidah Sumbawa sebetulnya. Jadi paham bahasa Sasak begitu. Jadi saya double identitas saya. Bahasa antropologinya itu hibrid saya, nggak jelas. Oke, itu. Iya. Kemudian Sunda Kecil itu dulu dari Bali sampai NTT. Kita satu pemerintahan dulu. Sebelum dipecah menjadi Provinsi Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, Lombok Sumbawa, dan NTT yang Flores dan seterusnya sampai Rote. Nah, dulu itu kita dipimpin satu gubernur sebelum kemerdekaan. Bahkan setelah kemerdekaan itu orang Bali itu puja. Jadi sejarah bangsa kita adalah sejarah Sunda Kecil yang terdiri dari dominasi agama tertentu. Kalau di wilayah barat Hindu, Bali mungkin 80% lah ya. Di wilayah Lombok Sumbawa NTB Islam, di wilayah NTT Kristen. Ini kan potret kebinekaan Indonesia sebetulnya Sunda Kecil. Tapi Sunda Kecil itu jarang diulas secara mainstream di dalam sejarah kita. Nah, maka kita ini sebetulnya harus memperbanyak cerita-cerita atau narasi tentang Sunda Kecil. Itu sih motif buku ini saya tulis, itu untuk supaya di pelajaran sejarah kan kita hanya kenal perjuangan di Jawa ya. Mostly, sebagian besar itu kita baca Jawa atau Sumatera. Sejarah lokal kita di kurikulum nasional hampir tidak ada. Belakangan saya baru tahu ada perang Peraya, ada perang Gandor di dekat Labuan Haji, ada perang Cakranegara. Itu tidak dari kurikulum nasional, tapi dari tulisan Van der Kraan. Di SD, dari MI, SD sampai aliyah, kuliah, kita nggak pernah tahu apa kejadian di Lombok. Kita baru tahu setelah kita baca karya orang luar. Nah, ke depan mungkin
kita perlu memperbanyak narasi tentang kedirian kita, cerita-cerita kita.